Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Sangat jelas, Pak. Hati-hati di Eh, jalan, Pak. oke, saya mohon maaf, beribu maaf. Ini saya ngomong sambil nyetir. Saya tidak bawa supir. Tadi baru selesai acara di BRIN itu setengah 7, mungkin baru baru selesai itu molor karena ada pejabat yang apa namanya yang mengisi acara dengan panjang lebar dari jadwal jam 6 molor setengah jam. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, sekarang sekali lagi maaf ini mungkin tidak terlalu saya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu prima karena ngobrol sambil nyetir. Insya Allah mungkin dalam 10-20 menit saya nyampe ke rumah. Eh, Begini kepadaan para ad- para leader ya, para leader atlet semua yang saya hormati, yang saya cintai. Salah satu produk dari atlet yang dipasarkan oleh adalah bio, pupuk hayati majemuk sebetulnya. Pupuk hayati majemuk itu punya banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah bioaktivator. Apa itu bioaktivator? Dari kata-katanya bio itu makhluk hidup, aktivator itu yang mengaktifkan. Jadi pupuk bioaktivator ini, pupuk arlin ini adalah makhluk hidup bio yang bisa mengaktifkan beberapa bahan menjadi nutrisi yang dapat dicerna, yang dapat dimakan oleh tanaman. Oke, itu secara umum bioaktivator seperti itu. Nah, tanaman juga sama seperti manusia, perlu makan, yaitu unsur hara itu. Juga sama seperti manusia, makanannya itu harus dimasak dulu. Contoh kita di rumah atau di rumah makan itu makan nasi plus lauknya plus sayur dan sebagainya. Itu kita tidak bisa makan kalau yang disajikan kepada kita barang mentah, misalnya beras, daging mentah, dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa memakannya. Ini juga sama, tanaman juga sama, tidak bisa menyerap unsur hara atau zat kimia atau bahan apapun yang masih mentah. Jadi harus ada yang mengolah dulu. Nah, siapa yang mengolahnya? Mikroba yang mengolahnya, bakteri yang mengolahnya. Di alam sebenarnya bakteri mikroba pengolah unsur hara itu ada pada awalnya, pada aslinya. Tetapi karena campur tangan manusia, baik itu diolah di traktor dan sebagainya, dan juga karena terbawa oleh air hujan, kemudian juga oleh zat kimia, baik itu pupuk maupun insektisida, sehingga makhluk hidup atau bioaktivator yang ada di dalam tanah itu habis atau bahkan hanya tersisa sedikit. Sehingga ketika tanaman diberi pupuk itu tidak bisa dimakan oleh tanaman karena yang memasaknya sudah tidak ada atau sedikit. Sehingga kita sering menemukan tanaman udah diberi pupuk, sudah diberi macam-macam tetapi tetap hasilnya jelek. Tetap aja pertumbuhannya jelek. Itu bukan unsur hara yang di tanahnya kurang karena sudah kita tambahkan, tetapi yang ditambahkan itu tidak dimasak secara sempurna sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, bioaktivator yang dipasarkan dan diproduksi oleh Arlin ini me, apa namanya tuh me- menyelesaikan masalah itu dengan memproduksi bioaktivator atau bakteri-bakteri khusus yang mampu mengolah unsur hara yang ada di tanah maupun unsur hara yang ditambahkan berupa pupuk untuk diolah menjadi makanan yang siap dimakan oleh tanaman. Jadi dengan penambahan ini akan efektif penyerapan tanaman terhadap unsur hara yang di tanah baik itu pupuk maupun yang di alam. Yang selanjutnya dengan pemanfaatan bioaktivator ini
penggunaan pupuk akan lebih efisien. Kenapa? Karena semua pupuk yang diberikan itu akan dapat diserap semuanya oleh tanaman. Juga unsur hara yang ada di tanah, sebenarnya tanah juga itu banyak mengonsumsi hara, ada kalsiumnya, ada fosfor, itu sudah ada, itu diolah, dicairkan oleh mikroba ini sehingga menjadi menjadi unsur hara atau makanan yang siap diserap oleh tanaman. Jadi kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu petani untuk contoh untuk memupuk 1 hektar sawah tanaman padi misalkan diperlukan 1.000 atau katakanlah 500 kilogram pupuk. Nah, dengan menggunakan bioactivator ini tidak perlu sebanyak itu, cukup paling banyak seperempatnya. Seperempat dari pupuk itu ditambahkan dengan bioaktivator kita sehingga yang ada sudah dimasukkan dan yang ada di tanah itu bisa diolah sehingga mencukupi kebutuhan unsur hara pada tanaman. Jadi kalau menggunakan bioaktivator akan menghemat pupuk itu bisa sampai 60-70% tergantung gimana keadaan tanah. Tapi rata-rata bisa menghemat 50-60%. Jadi sekali lagi dengan bioaktivator itu akan menghemat pupuk dengan nantinya unsur hara dapat sempurna diserap oleh tanaman. Selanjutnya, dalam bioaktivator itu ada bakteri yang mampu menyerap nitrogen dari udara. Sebab udara itu secara alamiah oleh Tuhan diciptakan untuk dua makhluknya, yaitu makhluk hidup manusia dan binatang yaitu oksigen, kemudian tumbuhan yaitu nitrogen. Nah, cara nitrogen yang itu udara bisa digunakan oleh tanaman yaitu harus ditangkap dulu oleh mikroba dan oleh makroba diubah menjadi nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau menggunakan bioactivator ini sudah tidak perlu lagi menggunakan urea karena ureanya bisa diambil sendiri oleh bakteri dari alam. Dari udara masuk ke tanah eh, bersama matahari, kemudian akan ditangkap oleh bakteri yang kita masukkan dari mana dari bioaktivator ini, kemudian diolah menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen itu adalah kebutuhan primer untuk tanaman. Kalau manusia mungkin nasinya gitu. Nah itu bisa diambil dari udara oleh mikroba ini. Kemudian selanjutnya fosfor. Fosfor itu yang ada di tanah itu dalam bentuk mentah. Nah oleh eh, mikroba, salah satu mikroba dari bioaktivator ini bisa diolah, dicairkan. Kalau secara apa logika kita tuh dicairkan, sehingga itu bisa diserap oleh tanaman, sehingga sehingga penggunaan pupuk fosfor itu juga sangat eh, sedikit nantinya yang perlu ditambahkan. Kemudian kita tahu lahan kita baik sawah maupun kebun itu udah puluhan tahun menggunakan pupuk kimia baik itu dan juga insektisida. Salah satu saya contoh ambil yang banyak dipakai yang populer yaitu NPK. NPK itu kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat NPK itu dituliskan 15 15 15. Artinya di dalam pupuk itu ada nitrogen 15%, ada P 15% dan ada K 15%. Jumlah dari 49%. Pertanyaannya, yang 51% lagi apa? Pupuk 100%, 15% N, 15% P, 15% K. Yang 51% lagi apa? Itu adalah penambah atau pengisi. Dan itu berasal dari zat kimia yang ketika masuk ke dalam tanah, maaf, itu akan mencemari tanah dan lama-lama tanah menjadi rusak. Karena yang 51% itu tidak bisa diapa-apakan. Masuk ke dalam tanah, lama-lama jadi rusak. Makanya
sawah kita sekarang sudah di atas 80% rusak. Salah satu bukti sawah itu rusak kalau kering sedikit pecah. Kedua, ketika dibajak atau dicangkul itu eh, lengket, nempel, dicangkul, nempel di traktor, kemudian warnanya kemerah-merahan, kecoklatan. Itu tandanya tanah itu sudah rusak. Nah, dengan diberi pupuk bioaktivator ini, diharapkan akan dipulihkan kembali seperti semula sehingga tanahnya menjadi gembur, bisa dibuktikan atau bisa ditandai dengan tanahnya menjadi kehitam-hitaman, kemudian kalau kering itu tidak pecah, kemudian kemudian juga ketika diolah itu tidak lengket. Kalau udah seperti itu berarti tanah tidak subur dan cacing serta belut akan tumbuh lagi. Sekarang hampir tidak ada sawah yang ada belutnya karena tanahnya udah rusak, belut juga tidak bisa hidup di sana. Kalau tanah sudah seperti itu, sudah subur kembali, itu penggunaan pupuk kimia sudah tidak diperlukan lagi. Jadi mungkin setelah 1 atau 2 kali tanam dan menggunakan bioaktivator pada musim ketiga atau maksimal lah sampai 3 kali tanam pada musim keempat itu sudah tidak memerlukan lagi pupuk kimia. Tapi cukup bioaktivator saja plus ditambah pupuk organik. Pupuk organik itu seperti pupuk kandang atau kompas cukup dengan itu saja sehingga tidak memerlukan lagi pupuk kimia. Ini fungsi lain dari pupuk Arlin ini yaitu untuk mengembalikan kualitas tanah, kesuburan tanah sehingga seperti semula. Seperti zaman dulu ketika pertama tanah itu dibuka, nenek moyang kita tidak pernah menggunakan pupuk, tidak pernah menggunakan urea. Tapi hasilnya bagus karena tanahnya masih subur, bakteri pengurainya di dalam sudah masih banyak. Sebenarnya kalau alam kita tidak rusak, tanah itu tidak diberi pupuk juga nggak apa-apa, sampai di dalamnya itu sudah ada fosfor, ada kalium, ada nitrogen, ada di udara. Hanya masalahnya tidak ada yang mengolahnya, tidak ada yang mengolahnya menjadi makanan untuk eh, apa nah untuk tanaman. Jadi pada prinsipnya pupuk bioaktivator itu seperti itu pada prinsipnya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan ini berkali-kali bahwa pupuk bioaktivator ini bukan pupuk, tetapi adalah tukang masak pupuk yang bisa menjadikan bahan-bahan yang ditanam menjadi pupuk dan bisa menjadikan pupuk yang kita masukkan bisa dapat diserap oleh tanaman. Jadi sekali lagi bukan ini mikroba, makhluk hidup. Kalau di dalam kehidupan kita seperti katakanlah juru masak, dia juru masak yang mengolah dan sebagainya meskipun katakan di rumah kita banyak bahan makanan, banyak beras, banyak daging mentah, banyak bahan, tapi kalau tidak ada yang masak tentu kita tidak bisa makan. Ini juga sama seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini bukan pupuk. Jadi prinsipnya bioaktivator itu seperti itu dan mikroba yang ada di dalam kemasan itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya, kebutuhan tanamannya. Tanaman padi kebutuhannya beda dengan sayuran, beda dengan perkebunan. Nah, makanya kita ada beberapa variasi atau beberapa varian bioaktivator pupuk ini. Ada khusus untuk jagung bersama sayuran buah dan sayuran daun juga beda. Beda mikrobanya. Kenapa beda? Karena zat kimia atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu berbeda. Contoh sayuran hijau lebih banyak membutuhkan nitrogen, tapi dia tidak terlalu banyak membutuhkan fosfor. Dan fosfor dan kalium itu lebih banyak untuk pembentukan buah dan untuk menguatkan batang. Bahkan sayuran kita tidak perlu itu. Bahkan batangnya sayuran pinginnya kita lunak lembek seperti kangkung. Kalau kangkung keras kan tidak enak. Makanya di sana kita tidak tambahkan bakteri yang mengikat fosfor. Hanya diutamakan adalah yang mengikat nitrogen dan juga merangsang perkembangan akar. Itu. Kemudian juga untuk padi kita juga
beda formulanya. Di sana kita banyak bakteri yang bisa mengikat fosfor. Sebab sebab untuk menguatkan batang tanaman supaya tidak roboh. Kita banyaklah tanaman padi subur ketika kena angin roboh. Kalau di Bandung namanya ayah, di Jawa Barat namanya ayah, ayah itu padi roboh, roboh karena angin atau karena apa. Ini dengan tambahan bakteri ini tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian juga ada bisa mengikat kalium untuk pembentukan buah dan seterusnya sehingga buahnya akan lebih bernas. Buah padi maksudnya akan lebih bernas, lebih padat sehingga rendemen ketika digiling menjadi beras itu akan tinggi di atas 70% akan tinggi sebab biji-bijinya bernas. Nah, ini fungsi di tanaman padi dan juga di tanaman padi itu bisa juga kita setelah kalau tanahnya udah subur, setelah dipanen untuk satu kali berikutnya tidak perlu ditanami lagi, cukup dipotong, kemudian dikasih lagi arlin, pupuk ini disiram nanti akan tumbuh lagi dan kualitasnya akan sama dengan tanaman kedua, tanaman pertama. Satu kali tanam, dua kali panen. Tetapi itu kalau tanahnya sudah subur, sudah gembur. Kalau tanahnya belum gembur, masih tanaman pertama dengan arlin, kita coba itu tidak akan berhasil dengan sempurna. Mungkin udah kedua, ketiga, sekali tanam padi bisa dua kali panen. Dengan catatan begitu panen, dipotong batangnya, kemudian dikasih air, kasih ini, kasih apa namanya, kasih pupuk ini lagi, pupuk karina lagi, ini akan tumbuh lagi sama seperti panen pertama. Itu kemudian juga pada buah-buahan, pada buah-buahan salah satu fungsinya selain membentuk buah juga dapat merekatkan bunga, misalkan pada mangga sehingga dia tidak jatuh, sehingga dia bisa menjadi buah yang lebat. Kemudian banyak kejadian apa namanya tuh buah buah yang masih kecil, kalau dalam bahasa Sunda sebutnya pentil, itu banyak yang berjatuhan. Nanti dengan ini insya Allah itu tidak akan terjadi. Sebab ini akan menguatkan batangnya, akan menguatkan rantingnya sehingga bisa menahan eh, daun dan buah sehingga tidak jatuh. Kemudian juga di bidang apa namanya tuh perkebunan dan juga untuk sayur-sayuran, sayuran umbi. Nah, untuk sayuran umbi kita ada tambahkan lagi sebuah sebuah apa namanya tuh mikroba yang bisa mencegah pembusukan pada umbi seperti pada kentang dan pada umbi jalar itu banyak yang hitam itu karena dimakan oleh jamur, oleh virus juga. Nah, dengan diberi arlin ini insya Allah itu tidak akan terjadi karena dia bisa membunuh si virus dan parasit yang mengakibatkan busuk pada tanaman umbi baik kentang maupun begitu pada bawang. Mungkin Oke, prinsipnya Bapak seperti itu. Kalau mungkin ya, detail cara pelaksanaannya silahkan saja itu sudah saya buat ada di dalam katalog. Mungkin itu aja. oke. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lukman. Masya Allah ya, tadi penjelasannya keren banget. Ini benar-benar suatu temuan yang menurut saya jenius ya. Jadi Pak Profesor Lukman ini menciptakan chefnya ya, menciptakan chef ya, yang dapat mengolah struktur tanah yang sesuai dengan keperluannya pada pada jenis-jenis tanamannya ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Semoga tadi ini belum jelas ya, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Dan saya harap Bapak Ibu benar-benar pertanyaannya tuh nyambung ya sama apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Lukman. Saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Bagaimana tentang bioaktivator ini? Tadi udah jelas banget ya. Jadi bioaktivator ini bukan pupuk ya, tapi suatu temuan yang dapat mengolah unsur di dalam tanah ya sehingga bisa disesuaikan dan dibutuhkan sesuai dengan tanaman-tanamannya ya. Jadi silakan Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab ya.
silahkan kepada para peserta yang hadir di sini ya untuk raise hand. Jika ada yang mau ditanyakan, tadi belum ada yang paham ya. Karena kemarin-kemarin kan banyak pertanyaan nih sama saya dan saya belum mampu menjawabnya. Nah, ini mumpung ada pakarnya yang langsung menemukan produk bioaktivator ini. Silahkan. Oke, di sini ada siapakah? Ini kemarin yang banyak bertanya itu ada dari Pak Yadin ya. Mudah-mudahan Pak Yadin hadir. Oke, bisa nggak dihadirkan, Pak Dendi, operator? Oke, ini sama Pak Yadin dulu. Baik, Assalamualaikum Pak Yadin. Dari mana Pak Yadin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung, Bu. Pak Yadin. Ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu mitra dari Arlit yang sangat tertarik banget untuk menawarkan pupuk di area Kalimantan, Pak Prof. Lukman, ya. Dan di sana banyaknya kelapa sawit. Ya, pasti ini banyak pertanyaan nih sama Bapak Profesor Lukman. Silakan Kang Yadin. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Profesor. Selamat teman semua. Semangat pagi. Salam Arlit. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi. eh, memang kemarin itu ada beberapa pertanyaan ketika yang di Kalimantan itu kan order. Nah, ini cara penggunaan yang paling efektif itu takarannya segimana. Terus untuk satu lahan 1 hektar itu berapa banyak? Itu aja pertanyaannya. Ya, mungkin itu aja dulu. Oke, Pak Prof, ini lebih kepada cara penggunaan ya. Oke. Ini maaf Pak, bukan siapa Pak? Pak tadi saya akan jelasin tadi lagi. Pak Yadin, Pak Oh Yadin, Pak Pak. Pak Yadin, selamat malam Pak Yadin. Apa kabar Kalimantan? Selamat malam. Ini untuk tanaman apa Pak? Sawit. Sawit, ya, untuk sawit. Begini, sawit itu kita sudah punya formulanya yang ada penambahan mikroba tertentu di samping untuk apa namanya menyesuaikan hara yang dibutuhkan juga untuk mencegah penyakit. Ini saya bicara dulu tentang penyakit. Pada sawit itu yang paling banyak dan sampai saat ini belum ada obatnya adalah penyakit yang disebabkan oleh kapang atau jamur Ganoderma. Itu yang ditandai dengan daunnya mengering, kemudian buahnya mengecil, kemudian tidak besar dan jatuh dan lama-lama tanaman mati. Ya, Itu disebabkan oleh sampai saat ini belum ada yang bisa mengobatinya. Nah, di Arlit ada formula tapi belum bisa mengobati, tapi untuk mencegah apabila mulai dari awal digunakan Arlit, insya Allah tidak akan terserang oleh penyakit itu karena di sana kita sudah siapkan kapang atau jamur yang bisa mencegah penyakit itu. Penyakit itu kalau ada nanti ketika masih kecil akan bertemu dengan mikroba dengan kapang yang kita masukkan akan mati yang si penyakitnya, jadi akan aman. Tapi kalau dari awal dari mulai tanaman dan ketika sudah jadi sampai saat ini kita belum berhasil menciptakan formula untuk mengobatinya. Belum berhasil. Karena apa? Karena si Ganoderma itu kalau di manusia seperti kanker. Dia ada di dalam seluruh batang tanaman si sawit dan juga ada di dalam tanah. Sehingga kita belum bisa mencapai ke sana. Sekali Ya. lagi hanya untuk mencegah. Nah, kemudian penggunaannya Pak itu kita hitungannya per batang, Hmm. bukan per hektar. Berapa banyak yang ditanam di
itu sebab ada yang ideal. Saya lupa lagi yang idealnya tuh berapa, sebab ada di catatan tapi saya tidak ingat berapa. Itu ada perhitungan per batang sesuai umur. Dari mulai dia tuh dibibitkan, kemudian mulai tanam, kemudian tanaman belum menghasilkan atau TBM, kemudian tanaman yang sudah menghasilkan, berapa dosisnya itu berbeda-beda sesuai dengan besarnya tanaman. Itu dikarenakan kebutuhannya juga berbeda apa nama antar tanaman yang berbeda umur, sesuai umur. Jadi dosisnya saya eh, tidak hafal persis, Pak, tidak hafal persis karena banyak sekali yang perlu diingat. Itu hanya saya sudah buatkan di katalog. Di katalog di sana udah jelas detail per umurnya, per umur TBM, tanaman belum menghasilkan, umur sampai 2 tahun berapa dosisnya, kemudian juga ketika tanaman itu ditanam itu berapa dosisnya itu ada, kemudian juga ketika dia sedang pembibitan ada dosisnya. Itu mungkin nanti Pak Dardin itu bisa menghubungi Pak Ridwan atau siapa untuk meminta katalognya. Sabab sudah saya berikan filenya, tinggal nanti Bapak lihat baca di sana. Itu dan dosis itu berdasarkan hasil penelitian, Pak, bukan kita mengarang-arang sekian sekian. Itu seperti itu kebutuhannya Hmm. disesuaikan dengan kebutuhan per umur tanaman. Jadi kalau Bapak menanyakan ke saya berapa per hektar, saya tidak bisa menjelaskan dengan detail karena masing-masing eh, sesuai umur tanaman berbeda. Yang masih kecil tentu lebih kecil kebutuhannya dibandingkan dengan yang besar. Itu saja Pak mungkin jawabannya, dan lebih detailnya lagi nanti mungkin Pak Ridwan itu akan mengirimkan file tentang katalognya. Di sana udah jelas detail dituliskan. Oke, itu aja Pak mungkin dari saya. Oke, terima kasih Prof. Lukman. Bagaimana Pak Yadin? Ya, terima kasih Pak Profesor. Ini sekalian mau tanya lagi, kalau itu yang buat sawit itu masih bisa berkategori untuk pohon salak nggak? Pohon apa? Salak. Salak, Salak. ya. Aduh. Kalau di salak, saya jujur aja saya belum pernah uji coba, uji coba, hanya kemungkinan ini berdasarkan analisis, kemungkinan itu tidak akan jauh berbeda dengan sawit karena satu jenis. Hanya saya tidak bisa mengatakan seberapa karena memang kita belum pernah mencoba di salak, Pak. Kita belum pernah mencoba, saya tidak bisa mengatakan dosisnya sekian. Hanya secara logika karena hampir sama-sama kelompok palem, itu mungkin tidak jauh berbeda. Itu aja. Di katalog juga tidak saya sebutkan untuk salak karena saya tidak berani menuliskan sesuatu yang belum kita ujikan, Hmm. belum kita hasil penelitian, saya tidak berani gitu. Tidak berani mengarang-arang gitu, Pak. Iya, siap, Oke, siap. Oke, oke. oke. Gimana Pak Yadin? Cukup? Ya, mungkin bisa satu lagi Pak Prof. Ya, Ini maka silakan. mengenai tanah nih. Ya, Ini kan kalau di tanah di sana itu kebanyakan tingkat asamnya itu kan gambut ya. tinggi. Ya, Ya, nah ini untuk cara uh, bioaktivator ini penggunaan ke tanahnya gimana gitu? oke. Oke, begini Pak. Ini tadi saya lupa saya sampaikan. Bioaktivator ini bersifat asam. Jadi akan berpengaruh terhadap pH. Tadi saya lupa. Ini salah satunya Pak. Salah satunya kita harus bisa mengelola dulu tingkat keasamannya, mengelola dulu apa namanya tuh pH-nya supaya pH-nya naik menjadi standar ya, setidaknya sampai 6 sampai 7. Itu bisa kita gunakan dua cara. Cara yang pertama kita bisa tambahkan dengan pupuk organik, pupuk kandang, dan juga dengan kapur, dengan dolomit. Kita tambahkan dulu dengan dolomit sehingga apa namanya sebelum menggunakan air ini gunakan dulu, tambahkan dulu kapur duluan, dikasihkan baru dikasihkan dengan pupuk arli ini, karena pupuk arli ini bersifat asam Pak, akan Oh, sedikit banyak akan dia menurunkan pH juga, akan bersifat asam. Coba aja
kalau Bapak ada produknya cium itu dan aman, itu tidak bahaya baginya. Dan cium itu agak bau keasam-asaman. Ketika dimasukkan dia akan berpengaruh juga terhadap pH tanah, akan menurun. Tetapi dalam kondisi yang wajar. Tetapi kalau di tanah gambut itu memang sebaiknya apa di ini di apa diolah dulu menggunakan pupuk organik dan juga dolomit, dan juga sebelum ditanam itu biarkan dulu dia kena sinar matahari. Kena sinar matahari dicangkul, kena sinar matahari baru dikasih pupuk organik, baik itu bisa dari berasal dari kotoran hewan atau juga dari kompos, dan juga ditambahkan dolomit atau kapur pertanian. Tanpa di treatment dulu Pak, ini akan hasilnya akan kurang bagus karena apa, pH itu sangat berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara tanaman, sehingga meskipun sudah diolah oleh CEP kita, oleh bakteri kita, tetap tidak akan optimal karena asam itu akan berpengaruh terhadap penyerapan, sehingga memang perlu dinaikkan dulu pH-nya dengan menggunakan kapur dolomit. Itu mungkin tempat Bapak banyak ya Pak kapur dolomit Pak. Iya, Oke, oke. Itu aja Pak. Harus kita treatment dulu, ada treatment khusus untuk yang tanah gambut, tanah yang keasapannya rendah itu. Oke. iya. Oke, Baik. siap Oke, Kang Edit? Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, oke. Pak Profesor. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof dan Pak Yadin. Mungkin ini ada dua lagi pertanyaan ya, karena semakin malam. Semakin malam semakin jadi ya kayaknya ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dendi. Dari segi penggunaan, apakah bioaktivator sudah lama digunakan atau baru-baru ini penemuan terbaru? Jadi apakah bioaktivator ini sudah pernah digunakan sebelumnya atau baru sekarang dipakai, Oke, Pak? oke. Terima kasih. Ini bioaktif ini kami dan tim itu mulai memproduksi untuk, tapi bukan komersil, untuk apa namanya, untuk stok kami dan juga untuk itu mulai tahun 2003. Itu udah 20 tahun yang lalu kita udah uji coba terus, kita 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 pakai pada apa, pada tanaman kita, pada cabai, pada macam-macam itu semua, dan hasilnya bagus, dan bukan baru ditemukan akhir ini, sudah 20 tahun Pak. Tetapi secara komersil itu sudah mulai dipasarkan pada tahun 2015 dengan merek yang lain, tapi Hmm. produk yang sama. Sehingga sampai saat ini sudah ada 3 merek yang digunakan, tetapi yang lain itu spesifik, misalkan khusus untuk padi dan untuk limbah, pengolahan Hmm. limbah dan untuk fermentasi sampah. Dan yang ini yang apa namanya tuh, yang Arlit ini semua kita berbagai varian ada, makanya ada beberapa varian, varian 1 sampai 7 itu. Itu semua, dan ini bukan produk yang baru. Kita Hmm. dari mulai tahun 2005 itu kita eh, pertama-tama bekerja sama dengan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, kemudian dengan Unpad, dan juga dengan Balitan, Balai Penelitian Tanah di Bogor, dan juga bersama tim dari perusahaan kami di PT Biojoyo Teknologi Industri di Bandung. Kita melakukan riset itu bukan, atau menemukan ini bukan bukan baru 1 atau 2 tahun ini. Udah cukup lama, dan biasa sempurnakan. Oke, oke. Itu. Terima kasih, Prof. Mungkin Pak Dendi sudah terjawab ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy. Izin tanya lewat chat ya, Prof. Untuk pengaplikasian Arlit bioaktivator pada setiap tanaman, apakah kita perlu mengenal dulu jenis atau karakter tanahnya, Prof? Harus 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 kita mengenal dulu, sebab begini, tanah yang banyak mengandung, misalkan mengandung fosfor, kita gunakan tidak, kita lebih banyak lagi gunakan mikroba atau bakteri yang bisa menguraikan fosfor. Itu salah satunya. Dan itu sesuai nggak tanaman yang akan kita tanam di sana? Cocok nggak?
salah satu contoh yang banyak fosfor tidak cocok untuk tanaman sayuran daun. Itu Hmm. tidak cocok. Sehingga karakter tanah itu di samping menentukan pupuknya apa, juga menentukan apa namanya tuh jenis tanaman apa yang di sana. Sehingga kita tahu oh, daerah ini mah cocoknya untuk tanaman jagung, daerah ini untuk padi, daerah ini untuk cabai, daerah kayak di Tegal itu cocok untuk bawang gitu. Itu karena karakter tanahnya berbeda. Hmm. Jadi kita sebelum menanam tanaman apapun, kita harus tahu dulu karakter tanahnya. Oke Oke. gitu ya, Pak. Oke gini, Mbak. Maaf, Pak. Ini saya udah nyampe ke rumah. Saya mau ini dulu, lab dulu. Nanti saya ganti pakai laptop. Mungkin sekitar 15 menitan ya. Saya masukkan ke garasi dulu. Oke. Terima kasih banyak, Ah, Prof. oke, oke, Lukman. oke. Oke, Ya, oke. baik sahabat semuanya, mungkin ini banyak pertanyaan yang terjeda, tapi kita nggak usah khawatir karena ada Pak Ridwan. Saya mau hadirkan lagi Pak Ridwan, ya, Direktur Marketing kita. Ya, beliau juga mungkin bisa membantu pertanyaan teman-teman semuanya. Nah, ini Pak Ridwan, teman-teman ini ada yang punya tanaman padi, ada yang punya perkebunan karet gitu ya. Dan mereka tuh pengen spesifik banget gitu cara penggunaannya ya. Dan terkadang walaupun kita sudah ada katalognya, itu masih belum mudeng juga gitu. Karena memang apa masih baru kali ya dengan produk ini. Nah, ini ada dari Bu Ani Nuryani. Pertanyaannya adalah, tanya Prof, bagaimana cara pemakaian awal bioaktivator untuk lahan padi? Pak Ridwan mungkin bisa bantu di sini Baik, sambil nunggu Pak Lukman. ya sambil nunggu Pak Lukman. Jadi Ya. artinya gini ya, tadi sudah dijelaskan dari Profesor Lukman sendiri, memang beliau sebetulnya sudah memberikan apa namanya keterangan dari jenis-jenis pupuk tersebut yang sifatnya adalah katalog ya, yang nanti coba akan saya apalagi cetak lebih banyak lagi ya buat tim yang ada yang hadir di sini, termasuk yang timnya Bu Ira. Jadi tentunya di sana akan lebih jelas lagi karena bahasa yang disampaikan itu bentuknya masih tabel ya. Makanya yang dikhawatirkan adalah di sini kan nggak semua orang bisa membaca tabel kan itu. Ya, Tabel betul. tabel yang diberikan dari Profesor Lukman itu contoh yang tadi dikatakan jenis padi sendiri kan ada masa-masa pertumbuhannya. Nah, itu dia memberikan porsinya tuh ada khusus yang buat padi ada 3 tahapan ya. Jadi Hmm. nggak hanya dari pupuk bioaktivator aja. Jadi dia menggunakan juga dengan pupuk yang seperti KCL atau urea ya kimianya. Itu kombinasi juga ke sana dan memang akan lebih menghemat dari pupuk lainnya. Jadi bisa menghemat sampai 50 sampai 60%. Jadi dengan hadirnya bioaktivator ini nanti ke depannya bahkan lebih menghemat lagi 100% karena tidak akan menggunakan lagi pupuk-pupuk yang lainnya kalau sudah Hmm. sampai 2 3 kali panen ya. Itu yang disampaikan dari Pak Prof ya. Nah, memang tabel-tabel tersebut kadangkala kalau misalnya saya langsung print atau memberikan ke member di sini tentunya akan sulit sekali membacanya. Saya coba lagi bedah lagi yang akan lebih memudahkan. Jadi kita nanti buat per katalognya itu adalah khusus untuk yang pupuk, Bu Ira ya. Ya, siap. Ditunggu, Ya, Pak. ya. Ya. Ya, kalau kita Mungkin pahamnya tabel rezeki, Pak. siap siap. Oke, mungkin saya belum bisa terlalu banyak mendetail kayak Pak Prof ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya, Iya, Bu Ira ya. oke. Terima kasih Baik, Bu Ira. terima kasih Pak Ridwan. Jadi untuk padi ya, tadi kebayang dulu mungkin ya sama Bu Ani. Jadi kita pengelolaannya memakai dulu pupuk urea, dibantu dulu pupuk urea ya. Sambil kita mengolah tanahnya ya. Jadi tanahnya ini di dirubah, ada perubahan dari bioaktivator nanti dibantu dan di situ setelah 3 kali panen sampai panen yang keempat, insya Allah kita tidak menggunakan lagi pupuk kimia ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di tanaman padinya Bu Ani ya. Jangan lupa nanti bagi-bagi berasnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini untuk karet ya. Kayaknya kita harus nunggu Pak Lukman kalau karet nih. Atau Pak Ridwan barangkali mau menyampaikan juga atau sama aja harus lihat katalog nanti.
Belum sampai sana saya, Bu. Ya, ini pertanyaan dari Bu Yanti Tasikmalaya. Beliau punya perkebunan karet, Pak. Ya, dan alhamdulillah kemarin sudah membeli produk dari Arlit untuk perkebunan dan insya Allah akan diterapkan. Hanya ini beliau masih belum mudeng gimana cara pakainya. Mungkin Prof. Lukman sudah siap? Sepertinya Sebentar, belum saya ya. buka dulu laptop. Sebentar. Oke. Baik, sambil menunggu Prof. Lukman, Bapak Ibu semuanya dari produk bioaktivator ini, pastinya ini adalah inovasi yang masih baru ya, masih baru, karena memang jarang sekali se apa kita dalam proses pertanian ini yang dirubah itu adalah struktur tanahnya. Biasanya lebih kepada hasil akhir ya. Pengennya tuh panennya tuh lebih banyak, besar dan berlimpah gitu. Tapi justru di sini dari bioaktivator ini kita justru menerapkan bagaimana untuk membuat struktur tanah ini bisa sesuai dengan kebutuhan pada tanaman yang ditanam ya. Dan alhamdulillah semua yang disampaikan oleh Prof dari pencipta bioaktivator ini sudah jelas sekali ya disampaikan. Oke, nampaknya Pak Prof. Lukman Oke, sudah kembali. Ya, saya udah masuk lagi, udah di rumah ini. alhamdulillah. Dan masih makin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Oke, Prof. oke, Ya, Masya Allah. Ini Prof, ada pertanyaan dari Tasikmalaya, Prof. Beliau oke. memiliki perkebunan karet dan beliau sudah Oh membeli ya, bioaktivator untuk perkebunan. Barangkali oke. bagaimana cara pengaplikasiannya? Oke, gini. Yang pertama saya mau tanya dulu, ini karetnya itu sudah produktif, sudah produksi mengeluarkan atau masih di dalam tahap yang masih pertumbuhan? Itu Oke, mungkin. Oke, Bu itu. Yanti, silahkan di chat, Bu. Udah Ah, produksi karet oke. atau masih pertumbuhan? Udah produksi. Oke, 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 udah. Berarti kalau udah produksi, yang intinya adalah untuk mempertahankan supaya dia akan terus produksi dan lama produksinya. Jadi eh, selama ini Ibu menggunakan pupuk apa untuk karet? Belum. Belum pernah dipakai pupuk. Iya. Oke, ini kita untuk tanaman karet, sebagusnya Ibu juga ada pupuk yang lain, itu bisa terutama pupuk KCL dan juga PK, dan juga bisa ditambahkan ini eh, apa bioaktivator ini. Penggunaannya apa, saya terus terang aja di karet belum pernah melakukan penelitian untuk karet, tetapi itu sama dengan perkebunan yang lain, sebab fungsinya adalah untuk pertama menguatkan tanaman, kedua memenuhi kebutuhan hara hara pada tanaman keras, yang utama adalah fosfor dan juga kalium dan juga nitrogen, dan apa namanya, nitrogen, kemudian juga ada magnesium, itu yang dibutuhkan pada tanaman keras. Itu kita bisa menggunakan formula untuk tanaman perkebunan, sebab di sana kita mengandung mikroba yang bisa menguraikan unsur-unsur tersebut. Dosis penggunaannya bisa disamakan dengan apa, dengan coklat ataupun sawit. Tadi saya sempat mendengar Pak Ridwan menjelaskan tentang tabel di katalog, mungkin nanti akan saya dibuatlah dalam bentuk narasi di dalam katalognya, sehingga jelas untuk padi misalkan umur sekian, bukan dalam bentuk tabel lagi, supaya memudahkan nanti para leader dalam menggunakan. Sekali lagi, Baik, untuk karet ini Bu, kita bisa menggunakan pupuk itu dengan dosisnya nanti saya kirimkan. Kalau dikira-kira saya tidak bisa, nanti takut salah. ya, Biar betul, nanti tunggu, mungkin dalam beberapa hari ini saya buatkan katalog yang menggunakan narasi sehingga jelas, baik, termasuk juga untuk karet. Sebab untuk karet itu tidak akan berbeda dengan tanaman lain, cuman ada cumannya. Kalau untuk tanaman apa, taman kelas lain yang menghasilkan buah seperti mangga, jeruk dan sebagainya, kita tambahkan mikroba yang untuk pembentukan buah. Sedangkan untuk ini eh,
kita lebih lebih banyak lagi nanti pada hara yang bisa apa namanya menguatkan tanaman dan juga meningkatkan kesuburannya sehingga hasil getah yang dihasilkan itu lebih banyak. Sebab bagaimanapun juga kan karet itu tidak ada buahnya ya Bu ya, tidak diambil buahnya, tapi getahnya itu diproduksi dari beberapa unsur hara yang eh, apa namanya tuh yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, bukan pembuahan. Itu aja Bu, Hmm. mungkin nanti tunggu dalam beberapa hari ini saya susunkan katalognya, nanti saya kasihkan ke Pak Ridwan biar Pak Ridwan nanti menyebarkan ke para leader yang ada di mana supaya memudahkan membacanya dan juga tidak ada salah persepsi. Itu aja Bu ya. Oke, Berarti ya. jangan dipakai dulu ya, jangan dipupukkan dulu ya. Eh ya tunggulah, tunggu beberapa hari ini. Ibu ibu yang sudah ada di ibu itu jenis apa? Varian Ini apa? untuk perkebunan. Oh oke oke oke, iya oke betul betul oke oke itu. Nah nanti pokoknya tentang dosis tentang macamnya tunggulah dalam beberapa hari ini saya susulkan ke Pak Ridwan nanti biar Pak Ridwan yang menyebarkannya Bu ya dalam bentuk narasi biar jelas semuanya. Oke, oke. Oke oke Atau ya. mungkin bisa dipakai dulu pupuk yang kimia tadi kali ya, Pak, sambil nunggu Enggak, bioaktivator. Atau gini, harus barengan? bukan gini. Itu kan Eh, tadi ibu bilang itu belum dipupuk, belum eh, pernah eh. dipupuk. Oh, Nah, gitu. kalau Oke, kalau oke. menurut saya kalau mau dipupuk silakan saja dengan pupuk kalium, pupuk apa namanya tuh, kemudian fosfor, KCl, juga magnesium itu kasihkan ke sana. Nah, setelah dikasihkan mungkin dalam 1 2 hari itu biasanya kan melingkar melingkar tanaman ibu ya dikasihkannya. Setelah itu baru kita dikasih seperti dengan ini supaya apa? Supaya yang pupuk yang diberikan itu cepat diolah oleh mikroba sehingga mudah diserap oleh tanaman. Gitu, Bu, Hmm. ya. Tapi tentang dosisnya tunggu dalam beberapa hari ini saya susulkan saya apa namanya saya bandingkan dengan beberapa percobaan yang kita lakukan pada tanaman-tanaman keras lainnya gitu. Oke Bu ya. Oke. Siap. Oke Ini ada oke. pertanyaan satu lagi, Prof, untuk malam hari Oke. ini yang terakhir. Kalau buat durian bioaktivatornya yang mana, Ya, ya Prof? tanaman perkebunan itu Oh, itu perkebunan. itu Oke. itu di, itu apa namanya tuh di waktu udah kita rancang untuk penguatan buah dan juga penguatan ini untuk pembentukan buah dan juga untuk penguatan apa namanya tanaman batang dan juga untuk merekatkan buah supaya dia tidak jatuh, bunganya tidak jatuh, kemudian juga si pentilnya Mm-mm. atau buah yang kecilnya tidak jatuh. Itu durian itu pada prinsipnya sama, durian, jeruk, kemudian apa namanya coklat, kakao, kemudian juga kopi itu sama prinsipnya seperti itu. Hmm. Itu tapi gini Bu, kalau durian itu kan tidak semua daerah cocok ditanami durian. Kalau di sana duriannya udah bagus, sebelumnya insya Allah akan lebih bagus lagi. Tapi kalau di sana duriannya jarang berbuah atau apa, itu kemungkinan unsur hara yang ada di tanahnya itu kurang menunjang. Nah, dengan ini insya Allah bisa 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 kita perbaiki lagi sehingga akan menjadi lebih baik lagi. Itu aja prinsipnya. Bu. Yang digunakan adalah itu yang apa namanya tuh yang untuk perkebunan itu. Oke, oke. Terima kasih banyak, Prof. Lukman. Ini Oke, semakin sama-sama. sudah semakin malam ya, tapi mungkin Oke, masih banyak pertanyaan dari oke. teman-teman. Tapi insya Allah kita akan hadirkan lagi Profesor Lukman untuk teman-teman semuanya di lain waktu. Ya, sebelum acara ini kita akhiri, Prof. Lukman mungkin mau memberikan kesimpulannya tentang bioaktivator ini kepada para leader semuanya yang ini akan bergerak ke seluruh Indonesia, Prof. Ya. Oke, Dan pastinya ini akan banyak menemukan tantangan-tantangan yang luar biasa di lapangan nanti. Jadi silakan Prof kasih penguatan kepada kami semua oke, dan pembekalan. Silakan, Dok. oke. Singkat saja. Yang pertama, perlu kita pahami dulu produk ini sebelum kita disebarkan atau di sosialisasi ke masyarakat bahwa sekali lagi bioaktif bukan pupuk, hanya chip, bukan chip, Chef, chef, cep, ya, chef, ahli oke, masak. ahli masak, oke. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bisa memperbaiki tanah sehingga ke depannya tidak perlu lagi diberi pupuk kimia kalau tanahnya sudah bagus.
Nah, yang ketiga ini untuk promosi yang biasa saya lakukan di beberapa tempat. Kita biasanya petani itu selalu minta untuk demplot atau demo plot atau uji coba. Boleh kita lakukan uji coba dan nanti hasilnya kita bandingkan secara ekonomi. Maksudnya gini, misalkan padi aja yang gampang, sebab padi sekali panen ya. Kalau ada yang mau demo atau demplot uji coba, bikin aja 2 petak. Satu Hmm. petak menggunakan pupuk biasa, pupuk seperti mereka biasanya apa. Yang satu lagi kita gunakan yang menggunakan arlin, tapi dengan catatan yang menggunakan arlin kalau sawah itu kan biasanya berumpak-umpak. Yang pakai arlin di bawah. Jadi supaya air arlin tidak mengalir kepada uji coba ini, dia akan ke bagian bagus itu. Oh, ya, ya, Nah, ya, itu. ya. Nah, Paham, setelah paham. setelah panen, bandingkan secara ekonomi, analisis hasil usaha yang menggunakan pupuk biasa biayanya berapa, hasilnya berapa, yang menggunakan arlin biayanya berapa, hasilnya berapa. Nah, dari uji coba kita itu bisa mencapai 14 sampai 15 ton per hektar. Bahkan sekarang saya sedang uji coba bersama itu di tim Darut Tauhid bersama Agim. Di sana ada lokasi mau mau uji coba dengan sistem polybag, sebab di sana di kebun tanah kering itu target kita berdasarkan hasil uji coba dulu kan, usia 1 hektar bisa 20 ton sekali tanam untuk padi. Tapi kalau dulu waktu dengan usia itu masih dalam skala lab, dengan perhitungan dikalkulasi 1 hektar bisa, dan ini mau benar-benar real nanti dilaksanakan. Dan nanti ini kalau sudah jadi silahkan nanti para para apa namanya para leader berkunjung ke lokasi uji coba, silahkan. Cuman sekali lagi saya sampaikan, kalau mau uji coba bandingkan dengan yang biasa digunakan, bandingkan secara ekonomi mana yang lebih menguntungkan, mana yang Ya. hasilnya lebih baik. Sebab bagaimanapun petani dimanapun, kalau lebih menguntungkan pasti tidak akan menolak, Yap. pasti tidak. Mungkin itu aja yang apa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik, yang lebih detail berdasarkan beberapa yang sekarang sedang saya uji coba. Ini masih terus, bukan uji coba demplot, bukan uji Develop. coba produk, tapi sedang demplot dan juga sedang itu yang. Nah, yang menarik lagi nih, dapat agen juga ini, kita gunakan juga untuk ini, untuk apa, untuk pakan kuda. Soalnya di sana ada peternakan kuda, jadi kita menggunakan fermentor dan juga apa fermentor dan satu lagi itu untuk mengelola makanannya, Hmm. makanan kuda, sehingga selama ini kan kuda itu makanannya mahal. Kita coba dengan pengguna ini secara ekonomi supaya lebih rendah, tetapi hasilnya diharapkan lebih baik. Itu aja Oke. mungkin. Terima kasih Terima Mbak. kasih Oke. Prof. Lukman. Ya, Masya Allah ya. Ini target kita semakin lebar nih kayaknya ya. Teman-teman semuanya sampai ada kuda segala ya. Ya. Insya Allah ini banyak banget soalnya kuda di Bandung, Pak. Ada di Lembang, ada di... Ya. Itu Agib juga di Ciwaruga, Lembang. Iya, Ya. gitu ya. Ini teman-teman pergerakannya ini semakin melebar. Oke. Saya juga pengen denger dong dari Pak Ridwan selaku Direktur Marketing untuk memperkuat tim kami di GAC khususnya ya. Bagaimana pergerakan kami di sini agar bisa semakin dahsyat ya. Kita juga pengen dapat motivasi dari Pak Ridwan. Sebentar Mbak Tiara. Ya, ya, ya Eh, Pak Saya Prof. potong dulu. Saya mohon izin lab sampai belum ganti baju, belum apa ya. Nah, terima kasih atas. Oke, Oke ya ya, Pak. terima kasih. Terima Salam kasih buat, Pak buat, Prof. buat semuanya. Yuk, Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Prof, selalu Allah lindungi ya. Barokallah. Baik, silakan Pak Ridwan untuk menyampaikan penyemangat buat kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Ira. Jadi intinya simple aja, sikat aja. Jadi jadikanlah ini suatu kesempatan buat kita untuk menjadikan hal ini yang lebih baik lagi. Artinya Arlit nggak berhenti sampai sini aja. Kita bersama beberapa ahli dan praktisi tentunya akan membuat
berbagai varian macam produk lagi ya. Ini nggak hanya dari Profesor Lukman aja. Ya, kedepannya juga akan ada jenis-jenis suplemen yang tentunya untuk menjaga dari stamina tubuh kita ini kan itu. Eh, Terus kita juga akan membuat produk-produk skincare dan kecantikan ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya produk-produk yang dihasilkan oleh Adit ini tentunya akan lebih bermanfaat lagi untuk kita semuanya dan sukses untuk kita semuanya. Amin. Itu terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Masya Allah, cukup mengesankan sekali di malam hari ini. Semoga sahabat Arlit semuanya tidak dalam kondisi yang puas ya. Jadi pertanyaannya terus nanti dibuat dan nanti akan kita sampaikan kepada manajemen ya. Dan bagaimana produk unggulan dari Arlit ini bisa semakin bermanfaat dan diterima oleh masyarakat luas khususnya di Indonesia kita tercinta. Kita suburkan tanah Indonesia, kita makmurkan petani-petani kita di Indonesia Raya agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Ira Tiara mohon pamit undur diri ya selaku founder dari GAC dan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Dan apabila masih ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, kita bisa lanjutkan di belakang layar. Terima kasih atas bantuan dari operator dan juga semua yang terkait di belakang acara ini. Saya tutup acara ini dan insya Allah dari kami Akademi Arlit akan kembali lagi memberikan pelatihan kepada para leader Arlit semuanya agar semakin sukses dan juga semakin bermanfaat untuk banyak orang. Salam Arlit. Ya, kesempatan tanpa batas, potensi tanpa henti. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. Dengarkan wahai suara yang meronta, gapailah semua hasrat yang di hati. Lepaskan, bebaskan belenggu yang hakiki. Terus berlari untuk menggapai mimpi. Wujudkan semua hasrat di hati. Singkirkan semua keraguan dalam diri. Jadikanlah kesempatan tanpa batas, tanpa henti, dan potensi siapkan diri. Raih kemenangan hati, kemenangan untuk kita. We are lead. Are you ready for a lead?
Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya, Bye-bye. Bu.